Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana tuntunan Tuhan agar kita menyadari keterbatasan kita dan kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 23 ayat 24 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Sahalape nada adong na terbain bunisian pernida aku, ake disude inganan dua wadong, di banua ginjang sangat ditanoon." Dalam bahasa Indonesia, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Adam dan Hawa mulai berdosa dan memakan buah pohon, yang mereka lakukan adalah bersembunyi. Ketika suara langkah Allah terdengar di Taman Eden, mereka mulai menghindar daripada pertemuan dengan Allah. Persembunyian itu bagi mereka sudah begitu rapi, namun jelas dilihat oleh Allah. Gambaran ini memperlihatkan bagi kehidupan kita secara khusus dan secara umum kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bangsa pilihan Allah itu ketika berbuat dosa, mereka pikir Allah tidak tahu atas apa yang mereka lakukan. Mereka pikir bahwa Allah itu tidak bisa melihat apa yang sudah mereka lakukan, karena begitu rapi dan apik, seolah-olah tidak bisa untuk menjadi diselidiki dan dipahami oleh manusia dan juga Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, perbuatan yang demikian dinampakkan oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Yeremia pada saat ini, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Yeremia mengingatkan bahwa segala yang diperbuat oleh umat itu terang benderang di hadapan Allah, jelas dan tidak tertutupi oleh apapun, karena Allah berada di atas, di langit, menguasai segala sesuatu. Kalau dikatakan di atas, artinya kalau kita melihat dari atas ke bawah, semua akan jelas kelihatan dan akan menjadi transparan apapun yang ada di bawah kita. Demikian juga dengan Allah yang berada di atas, yang menguasai segala sesuatu, dan yang lebih luar biasa adalah pencipta segala sesuatu. Sangat jelas bagi Allah atas kesalahan dan keterbatasan, atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah. Oleh karena itu, Yeremia mengingatkan, tidak usah bersembunyi atas dosamu, tidak usah merasa ataupun berpura-pura kudus atas apa yang kau lakukan, karena bagi Allah semuanya jelas, semuanya kelihatan, dan tak ada yang bisa disembunyikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini juga mengingatkan kepada kita dalam hidup kita. Mungkin banyak orang bersembunyi di dalam kebohongan, atau bersembunyi seolah-olah baik, namun sebenarnya banyak di dalam dirinya tipu muslihat, banyak di dalam dirinya sebuah sikap yang menyombongkan diri dan sifat yang tidak baik dan tidak terpuji. Saudara terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita, mari kita adalah sebagai rumah kaca. Mari kita sadari bahwa sebagai orang percaya, kita adalah rumah kaca, di mana menurut kita itu sudah tersembunyi.
Namun, bukan hanya bagi Allah, bagi orang lain kita sangat transparan. Kita sangat jelas eksistensi diri kita. Apalagi pada Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan karena memang semuanya dilihat dan dipahami serta diketahui oleh Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika engkau berpikir bahwa tidak ada yang tahu, sadarilah bahwa Tuhan tahu. Ketika kita berpikir bahwa perbuatan kita itu tidak ada yang bisa mengetahui dan melihatnya, namun melalui firman ini kita mau diingatkan, sadarilah bahwa Tuhan tahu dan ingat. Sangat jelas bagi Allah segala perbuatan kita yang kurang baik. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari dengan pemahaman ini kita menjadi diingatkan untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu takut, untuk menyakiti hati Allah. Kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan yang kurang berkenan, Allah akan menjadi melihat apa yang sudah kita lakukan itu. Dengan pemahaman yang demikian, kita akan berupaya melakukan kebaikan, baik itu secara langsung ataupun secara hati dan pikiran kita. Kita tidak akan menjadi berpikir ataupun berhati yang menjadi membenci serta menjadi melakukan yang kurang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari tetap lakukan kebaikan. Mari tetap berupaya berbuat semaksimal mungkin untuk memuliakan Allah melalui perbuatan dan tindakan. Karena memang ketika kita melakukannya, maka Tuhan melihat kebaikan yang kita lakukan, dan Tuhan akan selalu menuntun kita agar kita tetap berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa segalanya jelas bagi Allah. Biarlah kami berbuat bertindak sesuai dengan yang Kau kehendaki. Biarlah kami melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi bahagian hidup kami. Biarlah setiap kami tetap melakukan apa yang Tuhan ingini. Pada saat ini hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, lawat dan jamah segala obat, dan setiap apa yang mereka makan. Ketika ada orang bersedih, Engkaulah yang menghibur mereka, memberikan damai sejahtera bagi setiap umat Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus